unsur wazifah atau risalah Islamiyah. Risalah Islamiyah ini kalau kita globalkan cuma 3 unsur. Oke. Unsur yang pertama adalah tabligh al-ahkam. Ya, Nabi disuruh mentabligh semua hukum. Hukum ini yang berkaitan tentang halal, haram, ya, yang berhubungan dengan masalah ibadat dan muamalah. Tablighul ahkam menyampaikan hukum agama, halalkah, haramkah, dalam urusan ibadah dan urusan muamalah. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua persoalan halal haram, boleh tak boleh secara agama, baik urusan ibadah dan urusan muamalah, maka bertanya kepada Nabi. Itu tugas. Nah, yang kedua, tanfiz al-hukum. Tanfizul hukum. Jadi ini ada di dalam 14. Tanfizul hukum. Apa tanfizul hukum ini adalah pelaksanaan kekuasaan, kepemerintahan, kerajaan. Bukankah Nabi bagi kaumnya adalah zaim, hakim, presiden, raja atau apalah namanya. Karena urusan perang, damai, semua ada di tangan Nabi. Hatta persoalan kelaparan, yang lapar, orang datang ke Nabi atas nama pimpinan. Orang-orang yang tak boleh baca, tidak berilmu, maka Nabi pikirkan semacam ada Nabi suruh tawanan kafir itu ajarkan menuliskan kepada orang, itu adalah dalam rangka ta'lim dan juga perang, damai, dan itu urusan politik. Katakan ini masalah politik. Dan yang ketiga adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Ini 3 ini adalah unsur yang satu sama lain tak boleh pisah. Itulah risalah Islamiyah. Persoalan ta'lim, katakan ini ta'lim. Persoalan ta'lim, ini persoalan politik dan persoalan tarbiyah. Ini dalam terminologi modern contemporary. Ta'lim, politik, dan tarbiyah. Mission ini yang dibawa oleh yang kecil-kecil itu akan masuk ke pada 3 unsur ini. Oke, kita tengok. Ketika Rasulullah SAW, beliaulah muallim. Ya, innama bu'istu mualliman. Karena dia mengajarkan halal haram, ta'lim. Dan juga beliau sebagai za'im, hakim, dan juga sebagai murabbi. Itu istilah sekarang, murabbi. Ini terdapat dalam ayat 12 itu 14. Oh bukan, 13. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun adalah masalah tanfizul hukum.
Rasulullah, kami utus kepadamu Rasul dari kalian yang membacakan ayat-ayat kami. Tabligh kan membacakan. Wa yuzakkikum, tazkiyah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maknanya mengajarkan masalah-masalah dunia yang kita belum tahu. Bahwa ada peraturannya, berdagang ada peraturannya, berniaga, berpolitik, semua ada. Dan ini kalian dulu tak tahu. Tak ada dalam syariat sebelumnya pun yang mensyariatkan urusan kehidupan. Dulu bincang masalah akidah, selebihnya masalah syariat sedikit saja. Tapi Nabi turun bincang semua. Tak ada yang tidak diatur oleh Al-Quran. Baik. Yang kita bincangkan setelah Nabi wafat, maka diganti oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, yang dikenal oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, yang kita tanyakan, 3 risalah ini ya, dilanjutkan tidak oleh 4 khalifah itu? Jawabannya ya. 3 sekali ini dilanjutkan ya, tugas ini oleh 4 khalifah. Kita kalau baca sejarah tentang tasyri' al-Islam, pembuatan hukum Islam di zaman Khalifah Rasyidin, jika ada perkara baru tengok di Al-Quran. Apakah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Jika ada persoalan baru tengok di Al-Quran. Kalau di Al-Quran tak ada, dia tengok kepada hadis. Kalau dia merasa tak punya hadis itu, maka tanya kepada sahabat lain yang hafal. Ada tak kalian hadis bincang tentang perkara ini? Kalau ada, maka dijawab dengan hadis. Kalau tak ada, maka khalifah bertanggung jawab untuk jamak. Kumpulkan ulama dan dia buat masyurah dan kemudian buat hukum agama. Namanya ijma. Ya tak? Ijma. Maka nanti khalifah itu yang akan menyampaikannya. Hukumnya boleh, hukumnya tak boleh. Begitu juga Umar, Utsman dan Ali. Tentang tanfizul hukum, memimpin kekuasaan, dia khalifah itu sudah sebagai pimpinan. Maka sudah memulai untuk sambung peperangan dan untuk luaskan futuhat, penaklukan pada negara-negara jiran untuk sebarkan Islam. Maka atas pimpinan khalifah. Bahkan dia angkat menteri-menteri besar, gubernur-gubernur kan, maknanya itu urusan hukum. Kalau itu bukan risalah, maka tidak dilanjutkan oleh khalifah. Oke. Pun tazkiyatun nufus dilanjutkan juga oleh sahabat. Kita tak bincang ini memang tidak ada urusan dengan ini. Sekarang tazkiyatun nufus. Setelah Khulafa Rasyidin terakhir, Sayyidina Ali, maka disambung dengan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Sila baca sejarah. Bagaimana risalah wazifah ini, apakah dilanjutkan atau tidak oleh Khalifah Umayyah ini? Dan setelah itu adalah Daulah Abbasiyah. Setelah itu Turki Utsmaniyah. Dan yang kecil itu kita perlu yang besar saja. Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Antum boleh selusuri sejarah itu baca dengan dakik tentang 3 ini. Rupanya di masa Sayyidina Ali terjadi fitnah. Kita tahu itu munculnya Syiah kan di situ, munculnya Khawarij di situ kan, dan seterusnya. Bukan hanya itu, di dalam ulama ahli sunnah pun berpecah. Oke. Maka kita lihat 3 wazifah ini oleh Umayyah ternyata tidak dilanjutkan. Dia hanya mengambil risalah